Saya akan menjelaskan peralatan apa yang akan digunakan di dalam memasang wallpaper. Jadi sebelum saudara memasang wallpaper, yang perlu diperhatikan adalah alat-alat peralatan yang apa yang akan dipakai, sehingga nanti bisa memaksimalkan dalam memasang wallpaper. Yang kedua, hasilnya juga akan memuaskan. Hasil yang baik dalam pemasangan itu juga ditentukan dari alat. Nah, alat-alat di sini alatnya sederhana. Cuman ini harus dipahami cara menggunakannya masing-masing alat itu, ya kan, fungsinya untuk apa, ya kan, dan kapan alat itu digunakan. Oke, saya akan jelaskan dulu apa-apa peralatan yang dipakai untuk memasang wallpaper. Yang pertama adalah scrub. Scrub ini scrub yang terdiri dari bahan seng. Ini gunanya adalah untuk merapikan dinding, ya, merapikan dinding. Yang kedua adalah untuk memotong wallpaper ujung atas maupun ujung bawah, ya, ataupun di samping. Karena dalam memotong wallpaper ini kita harus menggunakan cutter, ya. Alat yang itu adalah cutter. Ini nanti digunakan untuk memotong, ya. Jadi alat yang pertama adalah scrub, ya, yang terbuat dari seng atau besi, boleh, ya kan. Yang kedua adalah cutter atau apa istilahnya, pisau. Cutter ini sebenarnya cutternya harus dua, yang satu kecil, satu besar, ya. Yang bagus yang kecil, kenapa? Karena pada sudut-sudut yang susah ini bisa masuk. Nah, di dalam penggunaan cutter ini paling tidak 3 kali pemotongan, ya, 3 kali memotong ini harus diganti cutternya atau dipotong, diganti lagi kepada cutter berikutnya, karena harus selalu runcing, tidak boleh tumpul. Karena kalau tumpul nanti hasil pemotongannya wallpaper itu akan jelek, akan bergelombang, ya kan, akan kelihatan tidak indah. Nah, untuk mendapatkan hasil pemotongan yang bagus, maka saya wajibkan dan diharuskan bahwa ini harus memakai yang baru, isinya yang baru. Terus kapan diganti isinya? Ini kan bisa dipotong berapa kali dipakai. Ini 3 kali minimal. 3 kali saudara memotong sudah ganti. Jangan dipaksakan lagi, sudah 3 kali bahkan sampai lebih 5 kali belum diganti. Pasti hasilnya tidak akan bagus. Oke, cutter. Yang kedua adalah meteran. Meteran ini jelas fungsinya adalah, ya, untuk menentukan, ya, lebar, luas, tinggi, ya, ini harus tepat. Jadi kita memakai meteran. Nah, ini. Silahkan meteran ukurannya mau berbagai macam, ada yang 3,5 meter, ada yang 4 meter, ya. Kalau yang untuk sekupnya perumahan atau sekupnya kita sebagai tenaga pemasang, ya cukuplah dengan meteran yang kecil. Meteran. Yang kedua adalah seam roll, ya. Ini seam roll. Ini roll ini berfungsi untuk melekatkan wallpaper antara sambungan wallpaper yang satu dengan yang lain. Misalnya terjadi wallpaper seperti ini, ya, menumpuk begini. Nah, di sela-selanya tengah ini tadi, inilah yang sering terjadi lepas, sambungannya lepas. Yang kedua tidak nyambung. Yang ketiga biasanya motifnya lari, ya, karena biasanya kalau tidak digunakan dengan seam roll ini, ya, ini akan menyebabkan daya rekatnya kurang. Yang kalau daya rekatnya kurang, ketika saudara memasang wallpaper berikutnya, begitu diginikan, ini yang sini udah rapi akan lari. Jadi contoh misalnya ini kebetulan ini dindingnya pakai wallpaper. Misalnya di sambungan ini telah kita pasang. Nah, setelah kita pasang, ya, sudah kita rapikan, motif sudah ketemu, kita gunakan seam roll ini, kita tekan. Nah, seperti ini. Terus jalan, ya. Nah, ini jalan. Nah, terus ke bawah, ya. Jalan ke bawah. Udah, ini diminyakin nanti dulu ini supaya bisa jalannya, tekan ke atas, tekan terus ke atas. Nah, sudah. Supaya apa? Nanti ketika saudara memasang yang di sebelah sini, ketika saudara agak tarik dikit, ini tidak terbuka. Kelemahan kemarin adalah karena ini belum di roll, masih dalam keadaan lemah, masih belum digunakan dengan seam roll ini, ya toh, sudah mau masang yang berikutnya, bahkan belum rapi sudah keburu pindah masang di sini. Jadi udah pastikan dulu bahwa ini rapi dulu kita gunakan. Nah, ya, kita gunakan seam roll. Nah, jadi di tengah-tengah. Nah, ini kan terjadi seperti ini. Ya toh? Nah, kalau masih basah itu masih bisa kita lihat, kita gunakan seam roll supaya khusus untuk sambungan. Ini fungsinya untuk merekatkan sambungan. Terus yang kedua adalah berbagai macam kuas, ya. Kuas ini digunakan untuk
mengelem wallpaper. Bukan untuk di dinding, tetapi untuk di wallpaper yang di bawah. Di dinding juga kadang kita perlukan. Seperti misalnya sering terjadi kita pada saat memasang itu kering, ya sudah keburu kering karena terlalu lama. Bisa juga untuk menyelip-nyelipkan mana yang kurang wallpapernya. Jadi berbagai macam ukuran, kalau bisa sih sebenarnya dua lah cukup. Yang satu ukuran besar, satu ukuran kecil. Yang besar itu nanti berfungsi untuk mengelem wallpaper, ya, yang ada di bawah yang sudah kita potong-potong. Yang kecil ini biasanya kita gunakan untuk yang di atas. Jadi ini peralatan-peralatan ini. Terus selanjutnya adalah peralatan berikutnya adalah roll. Roll ini minimal 2. Kenapa 2? Yang satu roll ini agak roll kasar sedikit dan mungkin harganya cari yang murah.